Itu dia selesai berbicara. Mata kanan Yang Kai menjadi hitam pekat. Hitam murni yang sepertinya mampu menelan segala sesuatu di dunia. Demonic Ki meraung dari tubuhnya dan membubung ke langit. Aura awalnya yang lemah tiba-tiba melonjak. Suara mendengung bergema di seluruh aula. Dan meskipun keras, itu terdengar serius. Api penyucian mata hitam. Kegelapan tanpa batas. Ini adalah kartu truf Yang Kai yang paling kuat. Bahkan lebih kuat daripada teknik rahasia transformasi naga. Saat itu, dia dapat melarikan diri tanpa cedera dari pertempuran tiga Master Realem Kaisar dengan budidaya tahap Daosos. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, harga yang harus dia bayar tidak sedikit. Setiap kali dia menggunakannya, Yang Kai akan menghadapi risiko jatuh ke jalur iblis. Di masa lalu, ketika dia menggunakan teknik rahasia ini, dia perlu membuka segel pada dantiannya dan melepaskan ki iblis di dalam dantiannya. Tetapi sekarang setelah Yang Kai menerobos ke alam Kaisar Orde ketiga di wilayah iblis, dia telah menjadi iblis sejati. Dan kekuatannya telah diubah menjadi Demon Ki. Jadi dia tidak perlu membuka segel apapun. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun dan bisa menggunakan kegelapan tanpa batas kapan saja. Menghadapi Kaisar Sudo, Yang Kai tidak berani gegabah. Jadi dia segera memanggil token komandan pasukannya, ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Kemampuan ilahi Kaisar Agung tidak berguna melawan jam pasir tak berujung. Dia juga menggunakan teknik rahasia transformasi naga dan memanggil Mountain River Bell. Tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Sekarang, yang tersisa hanyalah kegelapan tanpa batas ini. Ini juga merupakan langkah pembunuhan terakhirnya. Sejujurnya, bahkan jika dia menggunakan kartu trufnya yang paling kuat, Yang Kai tidak dapat menjamin bahwa dia akan bisa menang melawan Wind Monarch. Di wilayah iblis, dia sendirian membunuh Half Saint. Tetapi Yinsi telah terluka parah dan luka-lukanya dari pertempuran surga abadi belum sembuh, memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Terlebih lagi, Yinsi mahir dalam teknik pesona. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mati setelah ditekan oleh Yang Kai? Raja Angin berbeda. Dia telah memulihkan diri di sini selama 100 tahun dan telah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Meskipun dia telah menderita beberapa kerugian dalam pertempuran sebelumnya, dia masih jauh lebih kuat daripada Yinsi sejak saat itu. Segera setelah kegelapan tanpa batas muncul, aula itu jatuh ke dalam kegelapan. Kegelapan semacam ini tak terlukiskan. Tidak hanya penglihatan seseorang yang gelap, bahkan persepsi seseorang pun terhalang. Raja Angin juga tidak menyangka Yang Kai dapat menggunakan teknik yang begitu kuat pada saat seperti itu, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Menggunakan tangan kirinya untuk melindungi tubuhnya, dia melambaikan kipas kecil di tangan kanannya dan menunggu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Meskipun sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa, Raja Angin masih bisa dengan jelas merasakan bahwa di langit, ada mata bulat hitam pekat raksasa yang menatapnya. Tekanan tak terlihat ini membuatnya merasa agak bingung. Untuk beberapa alasan, Wind Monarch tiba-tiba merasakan bahaya yang besar. Tanpa memikirkannya, dia melambaikan kipas kecil di tangan kanannya dan meraung, mengirimkan tornado yang berubah menjadi naga angin raksasa. Di depan naga angin, Yang Kai bergegas. Tetapi ketika dia melihat ini, matanya sedikit berkedut. Seperti yang diharapkan, Kaisar Sudo tidak mudah dihadapi. Di dunia kegelapan, Raja Angin seharusnya tidak bisa merasakan atau melihat apapun. Tapi dia masih bisa secara akurat menemukan posisinya dan bahkan mendeteksi gerakannya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya orang ini. Karakter seperti itu sebenarnya telah jatuh ke dalam Demonic Heavenly Dao dan menjadi antek dari ras iblis. Sungguh disayangkan. Naga angin menerkam ke depan dan Yang Kai bertemu langsung dengannya. Mengangkat tangan kanannya dan menghantam dengan Mountain River Bell. Kepala naga hancur tanpa suara. Tetapi naga angin tiba-tiba berubah menjadi jutaan bila angin yang melesat ke segala arah. Api meledak dari tubuh Yang Kai saat Wind Blade mengenai sisik naga. Meskipun diam, kekuatannya tidak kecil. Mengambil inisiatif, Yang Kai bahkan menderita beberapa luka ringan. Tetapi dia masih bisa melompat dalam jarak 10 meter dari Raja Angin. Pada jarak sedekat itu, Yang Kai mengangkat telapak tangannya, dan telapak tangan besar itu sepenuhnya menutupi langit di atas kepala Raja Angin, membanting dengan keras. Raja Angin tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah-olah dia telah melihat telapak tangan. Dengan teriakan keras, dia mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya, mengumpulkan angin kencang di telapak tangannya dan mengubahnya menjadi telapak tangan raksasa. Setelah tabrakan diam lainnya, tubuh besar Yang Kai terdorong ke belakang sedikit dan hampir jatuh ke tanah. Sementara tubuh Wind Monarch tiba-tiba menyusut. Serangan ini sebenarnya seimbang. Yang Kai menggertakkan giginya, sementara Raja Angin tertegun. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya,
Ini adalah bentrokan kekuatan yang sebenarnya. Seorang Master Realm Kaisar Orde Ketiga sebenarnya setara dengannya. Jadi bagaimana mungkin Raja Angin tetap tenang? Namun, dia tidak berhenti sama sekali. Segera menstabilkan tubuhnya dan mengikuti arah serangan telapak tangan. Meluncurkan serangan balik. Bagaimana Yang Kai bisa mundur? Dia menginjak tanah. Memantapkan dirinya. Dan meninju. Mereka bertabrakan lagi. Dalam sekejap, di aula yang gelap gulita, Kaisar Sudo dan Master Realm Kaisar Orde Ketiga menyerang, menciptakan tampilan yang mempesona. Yang Kai sangat senang bertemu dengan konfrontasi langsung semacam ini. Kultivasi Raja Angin lebih tinggi darinya, dan dia telah berkultivasi lebih lama dari Yang Kai. Sekarang dia memiliki jam pasir tak berujung di tangannya. Jika Yang Kai benar-benar ingin terlibat dalam pertempuran gesekan dengannya, tidak ada harapan dia menang. Jadi tindakan Raja Angin persis seperti yang diinginkan Yang Kai. Namun, Raja Angin tidak berdaya. Kekuatan jam pasir tak berujung tidak kecil, tetapi sulit untuk menembus teknik rahasia ini. Penglihatannya telah dicuri, dan bahkan persepsinya menjadi sangat kabur, membuatnya tidak mungkin menemukan Yang Kai. Pada saat ini, dia buta dan tuli, jadi dia hanya bisa mengandalkan aura lemah yang dia rasakan setiap kali dia bertarung dengan Yang Kai untuk mengunci posisinya. Begitu dia kehilangan Yang Kai, dia tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Karena itu, dia tidak berani berhenti dan hanya bisa terus bertarung dengan Yang Kai, berharap bisa mengalahkan musuhnya. Pada saat ini, keduanya melonjak dengan Demonic Ki, jelas menggunakan kekuatan penuh mereka dan tidak lagi menahan diri. Pada titik ini, itu sudah menjadi situasi hidup atau mati, dan tak satu pun dari mereka bisa mundur setengah langkah. Di tengah pertempuran, Yang Kai terus-menerus mengaktifkan teknik rahasia klan naganya. Tetapi Raja Angin tidak tinggal diam. Setiap kali kipas kecil di tangannya mengeluarkan angin yang menusuk tulang, Yang Kai akan sangat menderita. Di bawah energi kekerasan, aula dipenuhi dengan kekacauan. Untungnya, ini adalah Flowing Time Temple. Istana Kaisar Agung waktu mengalir. Jika tidak, kuil itu akan runtuh sejak lama. Seiring berjalannya waktu, pertempuran terus berlanjut. Namun, seiring berjalannya waktu, apakah itu Yang Kai atau Wind Monarch, serangan mereka menjadi lebih lemah. Pertarungan hidup dan mati seperti itu telah sangat melelahkan mereka berdua. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kegelapan yang menyelimuti aula berangsur-angsur surut dan Raja Angin akhirnya melihat cahaya lagi. Memutar kepalanya untuk melihat, Wind Monarch mengangkat alisnya sebelum tertawa terbahak-bahak. Menunjuk Yang Kai, dia berkata dengan lemah, "Kenapa repot-repot?" 100 meter jauhnya, Yang Kai berdiri dengan goyah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tubuh naganya yang tinggi telah lama tidak ada lagi. Dan tidak hanya itu. Bahkan rambut hitamnya telah menjadi seputih salju dan tanpa cacat. Kulitnya mengering dan tanpa kilau. Dia tidak lagi memiliki penampilan seorang pemuda berusia 20 tahun. Dan pada saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berusia sekitar 40 tahun. Saat mereka berdua bertarung, umur Yang Kai terus berkurang. Dia telah kehilangan lebih dari 2000 tahun umurnya. Dan dengan hilangnya umurnya di tengah pertempuran ini, Yang Kai merasa seolah-olah dia telah mencapai akhir umurnya. Dia tahu bahwa perasaan ini bukanlah ilusi, tetapi akhir dari hidupnya. Mungkin belasan tahun, beberapa lusin tahun, atau paling banyak 100 tahun. Cedera semacam ini jauh lebih serius daripada cedera fisik. Bahkan jika jiwa seseorang terluka, masih ada cara untuk menyembuhkannya. Tetapi hilangnya umur seseorang adalah kerugian mendasar. Selain beberapa harta langka yang dapat meningkatkan umur seseorang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengobatinya. Pada saat ini, Yang Kai dalam keadaan menyedihkan. Dia tidak bersenang-senang, dan Wind Monarch tidak lebih baik. Setengah dari dadanya telah runtuh, dan lengan kanannya tergantung lemas. Kipas angin kecil yang dia pegang di tangannya tidak terlihat dimanapun. Dan pakaiannya diwarnai merah dengan darah saat dia berdiri di sana. Darah menetes dari kakinya. Dengan kekuatan Master Realm Kaisar Orde Ketiga, Yang Kai adalah satu-satunya di dunia yang bisa mencapai hasil seperti itu. Wind Monarch menggelengkan kepalanya berulang kali. Apakah itu sepadan? Yang Kai terengah-engah dan mengeluarkan suara serak. Tentu saja. Dengan kekuatan jam pasir tak berujung, jika jatuh ke tangan Raja Angin, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Jika itu jatuh ke tangan Ken Ye, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Selama dia bisa membunuh Raja Angin dan meninggalkan jam pasir tak berujung di Flowing Time Temple, itu akan menjadi setimpal. Mengatakan demikian, Yang Kai mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Raja Angin. Kecepatannya lambat seperti siput merangkak, bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat dengan mudah menghindarinya. Wajah Wind Monarch berkedut. Orang gila?
Dia juga mengacungkan tinjunya untuk menghadapi serangan ini. Dalam kegelapan, mereka berdua telah bertarung seperti ini berkali-kali, jadi tentu saja mereka akrab dengannya. Selusin napas kemudian, kedua tinju bertabrakan. Dengan ledakan keras, Wind Monarch dan Yang Kai sama-sama memuntahkan darah saat mereka terbang mundur, menabrak dinding dan perlahan meluncur ke bawah. Kedua dinding berlumuran darah. Raja Angin berjuang untuk duduk, bersandar ke dinding, dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Melihat Yang Kai di seberangnya, dia tersenyum. Pada akhirnya, raja ini menang. Jika kamu mati di sini, saya khawatir tidak ada yang akan tahu. Saya khawatir jalan dunia bawah akan sangat sepi. Pada saat ini, mereka berdua hampir sepenuhnya kelelahan. Tetapi umur panjang Yang Kai terkait erat dengan jam pasir tak berujung, yang masih mengalir. Raja Angin hanya perlu menunggu dengan tenang agar umur panjang Yang Kai habis sebelum dia meninggal. Keadaan Yang Kai saat ini tidak memungkinkannya melakukan apapun selain menunggu kematian. Jadi ketika Raja Angin mengatakan dia telah menang, meskipun agak memalukan dikalahkan oleh Master Realem Kaisar Orde Ketiga seperti ini, hasil akhirnya masih dapat diterima. Setelah Yang Kai meninggal, yang perlu dia lakukan hanyalah memulihkan diri di sini untuk sementara waktu dan terus menyempurnakan jam pasir yang tak ada habisnya, memungkinkan dia untuk duduk di Flowing Time selama sisa hidupnya. Ketika dia keluar dari pengasingan, namanya akan menyebar jauh dan luas. Pada saat ini, Yang Kai juga bersandar ke dinding dengan kepala menunduk. Rambutnya yang panjang menutupi matanya saat dia berbisik, "Kamu menang?" "Aku takut tidak." Wind Monarch mencibir. "Apakah kamu punya metode lain? Jika kamu melakukannya, mengapa kamu tidak menggunakannya? Raja ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini. Kamu hanya perlu datang dan meninju raja ini dengan ringan." Yang Kai mengangkat matanya dan menatap Raja Angin di seberangnya melalui rambutnya yang panjang. Menyeringai. "Aku khawatir aku tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkanmu. Tetapi kamu juga tidak akan menang."